Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudatsir Kencana dengan NIM 0705202021 dari kelas Fisika 1 Stambuk 2020. Dalam pembuatan video ini untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Ekonomisika. Yaps, untuk penjelasannya saya membawakan materi tentang teori peluang, yang dimana pada umumnya peluang itu identik dengan kemungkinan yang akan terjadi. Namun dalam pemahaman-pemahaman yang lain dan menurut dari berbagai para ahli maupun ada juga loh hubungannya dengan fisika nih gitu. Nah, dalam istilah percobaan dalam matematis maupun dalam fisika sendiri, peluang itu dikatakan sebuah usaha yang dimana dilakukan dalam mendapatkan satu dari sekian banyak kemungkinan yang akan terjadi. Salah satu bentuk contohnya adalah pada percobaan sebuah koin, yang dimana ketika usaha dalam mendapatkan hasil muka dalam pelantunan sebuah koin ataupun hasil belakang. Jadi ketika koin itu dilempar, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah gambar depan dari sebuah koin ataupun gambar belakang dari sebuah koin. Hal itulah yang akan mungkin terjadi. Usaha ini termasuk percobaan, sebab dalam pelantunan sebuah koin ada dua hasil keluaran, seperti yang saya katakan tadi. Demikian pula usaha yang dilakukan dalam mendapatkan nilai 1 dalam pelantunan sebuah dadu. Ketika kita bermain sebuah dadu, ketika kita bermain sebuah kita bilang ular tangga. Nah, ketika kita ingin melempar sebuah dadu, maka kemungkinan yang akan terjadi itu ada 6 nih gitu. Kemungkinan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 ataupun angka 5 ataupun angka 6. Nah, dalam percobaan pelantunan sebuah koin dadu di atas, munculnya muka dan nilai 1 disebut sebagai hasil percobaan atau hasil keluaran outcome. Jadi ketika kita ingin melempar dengan angka 1, ketika kita melempar sebuah dadu dan muncullah angka 1, nah itu dikatakan sebagai hasil keluaran outcome. Nah, hasil keluaran yang mungkin dari sebuah percobaan disatukan dalam sebuah himpunan nih. Maka himpunan demikian disebut sebagai ruang sampel. Ketika kita melakukan percobaan pertama, maka kita mendapatkan hasilnya nih kan. Kemudian kita melakukan percobaan kedua, maka kita mendapatkan hasilnya lagi begitu. Ketika kita melakukan percobaan ketiga, kita juga mendapatkan hasilnya. Nah, hasil-hasil tersebut kita susun ke dalam bentuk data, yang datanya itu akan kita susun lah dari awal nih gitu. Misalnya pada percobaan pertama didapat itu angka 2. Pada percobaan ketiga itu didapat angka 6. Nah, itulah kita susun. Nah, susunan data dalam bentuk tabel itulah dinamakan dengan ruang sampel. Kemudian di dalam peluang ada takrif peluang. What this is? Apa itu takrif peluang? Nah, untuk takrif peluang sendiri ada beberapa cara dalam menguraikan takrif ini ataupun sebuah definisi, yang dimana peluang ini dapat terjadi dalam sebuah peristiwa. Andaikan peristiwa A merupakan peristiwa yang memenuhi pada peristiwa pasti dan peristiwa mustahil, maka peluang terjadinya A dilambangkan dengan P atau A dan dapat ditakrifkan menurut beberapa cara. Yang pertama ada namanya takrif klasik. Jadi takrif peluang ini terbagi dalam bentuk beberapa cara, dan ini kita bahas terlebih dahulu tentang takrif klasik. Nah, untuk takrif klasik menurut takrif ini yang dimana ditentukan secara priori tanpa pelaksanaan percobaan yang sebenarnya. Jadi ketika kita ingin melempar sebuah dadu, tidak ada percobaan, itu adalah hasil. Jadi ketika kita udah mulai melempar, itulah hasilnya. Berapa nanti yang keluar, itulah hasilnya. Berbeda dengan percobaan yang dimana ketika kita melempar sebuah dadu, nah itu adalah suatu hasil percobaan begitu. Namun itu tidak ya untuk takrif klasik. Nah, kemudian ada juga loh namanya takrif empiris, yang dimana ketika suatu peristiwa ataupun peluang diulang sebanyak mungkin. Nah, ketika kita ingin melakukan sebuah lemparan dadu, nah itu kita lakukan sebanyak mungkin untuk mendapatkan angka yang kita inginkan. Namun ada juga yang tidak dapat. Kemungkinan peluangnya akan sangat kecil. Nah, kemudian untuk berikutnya ada takrif
kekerapan nisbi dan yang biasa digunakan sebagai penjelas dari takrif klasik atau juga kebalikannya. Kemudian ada juga takrif subjektif yang dimana nilai sebuah peluang dalam takrif ini lebih berdasar dari pertimbangan banyak orang. Nah, di dalam peluang juga ada ruang peluang nih. Nah, ruang peluang itu ada banyak nih syaratnya. Nah, untuk yang pertama tuh syaratnya ataupun aksioma-aksioma dari ruang peluang itu adalah peluang peristiwa, kemudian untuk sembarang peristiwa, dan juga untuk sembarang peristiwa pertama dan juga kedua. Nah, hal inilah yang menyebabkan bahwa gabungan dan irisan berbagai peristiwa juga mempunyai nilai peluang yang dapat dihitung. Konsep yang membahas tentang hal ini dikenal sebagai lapangan atau file. Banyak sekali loh jika kita membahas tentang peluang pastinya. Kemudian ada juga loh ini namanya peluang peristiwa bersyarat, yang dimana seandainya ada dua peristiwa, dimana peluang peristiwa keduanya bisa diketahui setelah ada pengetahuan yang cukup tentang peristiwa pertama, maka peluang peristiwa seperti ini disebut sebagai peluang bersyarat. Namun lain halnya dengan peluang peristiwa saling bebas, yang dimana pada peluang peristiwa saling bebas ini didasarkan pada anggapan bahwa peristiwa B hanya dapat diketahui jika peristiwa A sudah diketahui sebelumnya. Dengan demikian, terjadinya peristiwa B sangat tergantung pada peristiwa A dalam peristiwa bersyarat. Nah, di dalam peluang juga ada namanya peubah acak. Apa itu peubah acak? Jadi kita mengandaikan ada suatu hambatan merupakan ruang sampel dari sebuah percobaan, yang dimana suatu fungsi yang mengaitkan setiap anggota ruang sampel dengan suatu bilangan real disebut sebagai peubah acak. Nah, di dalam peluang juga ada namanya fungsi agihan. Fungsi agihan sendiri dalam telaah peubah acak suatu sajian yang dimana himpuan bagi hambatan yang meranggotakan semua omega sedemikian rupa. Banyak sekali kita pembahasannya, banyak ya. Berbicara tentang peluang pastinya suatu kajian umum ya yang kita temuin di banyak aktivitas masyarakat saat ini. Nah, ada juga berbagai bentuk maupun konsep yang mungkin teman-teman tahu sendiri, namun ini ada beberapa hal penting yang menurut saya bisa saya jelaskan dengan kemampuan saya sendiri. Nah, untuk berikutnya ada nilai harap dan variansi. Salah satu cara dalam mencakup suatu agihan kemungkinan menjadi satu nilai ialah dengan mengganti agihan tersebut dengan nilai harap ataupun expectation, rataan atau min peubah acaknya. Nilai harap sendiri adalah suatu ukuran lokasi yang bisa memberi gambaran tentang nilai rata hasil percobaan, yang dimana jika percobaan itu dilakukan secara berulang kali. Dengan demikian, nilai harap merupakan ukuran kecenderungan peubah acak. Jika nilai harap rataan memberi gambaran tentang suatu nilai rata hasil percobaan, maka ukurannya keruncingan dari grafik fungsi agihan disajikan oleh apa yang disebut variansi. Semakin kecil nilai variansi, semakin meyakinkan nilai tersebut. Ya, kita udah sampai di penghujung. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian, ataupun lain halnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.